menjelaskan bagaimana sebetulnya apa alasan-alasan Tuan Rondahen Saragih ini melawan Belanda. Saya menggambarkan itu. Jadi posisi kalau dilihat di peta itu, Belanda itu sudah di pesisir, sudah menguasai Serdang, Delhi dan lain-lain. Ini adalah ancaman bagi Simalungun secara umum. Dan tokoh kita ini mengerti betul. Jadi alasan beliau kalau kita lihat dibaca di beberapa sumber adalah karena Raja Padang, Tengku Muhammad Nurdin yang bersaudara itu ditangkap, kemudian dipenjara di Medan oleh Sultan Delhi, dan ini marah. Sepintas kalau kita lihat seperti ini adalah alasan pribadi. Ini tidak betul, bukan persoalan pribadi yang dikerjakan oleh Rondahen Saragih ini. Ini persoalan menyangkut kedaulatan politik dan ekonomi suatu negeri. Jadi konteksnya adalah Sumatera Utara juga. Sumatera pesisir sudah dikuasai, kedaulatan politik yang mudah habis, jangan sampai naik lagi ke atas. Ini yang dibuat oleh tokoh kita Rondahen Saragih. Jadi kedaulatan politik dan ekonomi itu yang dijaga. Karena itu maka dia ingin memastikan bahwa pasokan barang-barang dari luar Selat Sumatera, Selat Malaka, dan juga barang-barang dari pegunungan itu sampai ke pantai pesisir yaitu di Bandar Kalipah itu terjamin. Harus memastikan itu karena Serdang Bedagai ini sudah dikuasai. Kalau ini nggak diserang, habis lah Simalungun. Mau berdagang ke mana? Pantai sudah dikuasai. Itu yang kita maksud, memastikan ekonomi dan politik terjaga. Perang terbuka, jadi bukan menunggu diserang. Perang terbuka yang dilakukan itu, kalau orang Padang Tebing Tinggi menyatakan itu perang raya. Tapi kalau orang raya menyebut perang Padang Bulian, kan gitu. Belanda menyebut Batak Arlok karena semua dikatakan Batak. Sunggal Nerang, Karo, Batak juga dia Batak Arlok. Nah, jadi sejak 1865 sebetulnya pasukan Rondahen ini sudah berperang melawan Belanda. Ketika dia diminta bantuan oleh Tengku Muhammad Nurdin atas juga kerjasama dengan Sultan Bastaruddin untuk mengirim pasukan, yaitu di daerah Sipis-Pis Sialang Buah. Sudah sejak 1865 ya. Jadi dalam rangka membangun kerjasama. Ini kan fakta-fakta yang harus diungkap gitu ya. Jadi antara pesisir dengan pegunungan bekerjasama, bagaimana Belanda jangan masuk ke wilayah Sumatera Utara. 1862 itu sudah ada, 85 sudah melakukan serangan. Jadi pasukan raya di situ sudah melakukan serangan. Akibatnya lah maka kemudian Belanda marah dia karena Padang Bedagai ini membantu Serdang, makanya Belanda marah. Diambilnya Padang Bedagai dikasihkan ke Sultan Delhi. Nah, di situ konteks pertempuran itu terjadi. Nah, September 1855 Padang kemudian digempur oleh pasukan Rondahen. Sultan Delhi akhirnya melepaskan daerah Padang. Jadi Tengku Muhammad Nurdin dikembalikan menjadi Raja Padang. Kalau bahasa sekarang NKRI harga mati gitu ya. Jadi nggak ada tawar-menawar. Nah, di tebing juga terpaksa disiagakan 20 orang prajurit dengan senjata bayonet, 30 polisi untuk melindungi perkebunan. Ini semua data ada di arsip, bukan kata orang, ada datanya di arsip Belanda. Laporan dari komandan-komandan pasukan Belanda yang bertempur itu, detik jamnya pun ada, jam berapa dia diserang, gitu, ada. Nah, September 1887 2.000 pasukan raya, kalau kita mengutip dari sumber arsip, tapi kalau mengutip dari buku Wilmar Saragih yang merekam kembali peristiwa perang raya ini melalui 10 orang mantan pasukan Rondahen tahun 35 itu kan diwawancari atas perintah Ki Helman. Dia rekam lagi di cerita, dia katakan 8.000. Belanda bilang 2.000. Mana yang betul nanti kita tafsirkan. Ya Belanda itu ngecil-ngecilkan aja ya kan. Kalau kita pasti membesar-besarkan.
Itu juga dalam korban perang biasa begitu. Nah, jadi 87 sudah melakukan serangan, di Gunung Padang dikuasai, kampung Bandar Jambu, dan perkebunan tembakau. Jadi pasukan Belanda sudah mengikuti 12 Oktober di Barau, Dolok Rajala pada tahun 1847 juga. Belanda kemudian menyerang Tebing Tinggi. Tapi kemudian Rondaheim mundur, serangnya balik. Jadi bukan mundur terus diam aja di raya, enggak. Walaupun banyak pasukannya mati di tebing itu, dia mundur. Dolok Merawan itu mungkin pos terakhir ya sebelum ke atas. Karena selalu di situ pertempuran paling sering itu di Dolok Merawan. Makanya oleh yang mengenang peristiwa ini namanya perang Dolok Merawan 2 gitu. Jadi Dolok Merawan itu penting Pak Bupati untuk dilihat. Kalau bisa dijadikan satu petilasan situs di sana, karena ini lokasi yang sangat strategis. Konsentrasi dua pasukan ini di sana bertempur. Jadi ketika Tebing diserang Rondaheim, diserang balik Belanda, Rondaheim mundur, pasukannya sampai ke Dolok Merawan. Di sana atur strategi, kumpulkan lagi, serang balik ke Tebing. Jadi begitu dia. Setelah 1882 tadi, mungkin Rondaheim sudah sakit. Juga raja-raja bawahannya mulai padam balelo, dia presentasi ke perang gerilya. Jadi mengirim beberapa pasukan untuk melakukan pembakaran perkebunan-perkebunan, dan ini sangat merepotkan Belanda yang dilakukan secara gerilya. Nah, kemudian juga membangun kerjasama lintas. Ini saya tidak banyak mengungkapkannya, nanti ada di sesi kedua. Tapi yang jelas dengan Gayo dia buat, ya, dikirim pelatihan militer dari Gayo, kemudian juga dengan dengan Taro, ya, juga dengan Toba. Dengan Toba ini menurut informasi saya dapat tahun 71 atau 1883 Rondaheim sudah bekerjasama dengan Singaraja 12 menyerang Balige yang sudah dikuasai Belanda. Nanti ini coba kita cari kembali sebuah kuat faktanya. Yang terakhir sebagai penutup, sudah raja besar, pantas jadi pahlawan nasional. Maksud saya bukan karena raja besar dia pahlawan. Raja besar ini bantahan dia terhadap rayuan Belanda. Presiden Suara Timur di kawasan itu merayu, mengusulkan kepada Gubernur, udahlah itu Wan Rondaheim yang sangat takut itu kasih aja dia gelar raja besar. Dibalas sama Rondaheim, aku sudah raja besar, lebih besar dari semua raja-raja di sini. Itu maksudnya dia nggak bisa dirayu, nggak bisa dibeli. Itu keteladanan bagi kita. Jadi jangan sampai ini nggak jadi pahlawan, ini teladan, nggak bisa dirayu pakai gelar pun nggak mau ya. Aku sudah raja besar.